Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen Musaikan, izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 2 Politeknik Integrasi dan Pemasyarakatan. Nama Ihyaul Haq, STB 5594, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan smart prison yang ada di lapas Indonesia. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya identik dengan sistem pengawasan konvensional kini mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan berbasis digital. Salah satunya bentuk transformasi tersebut adalah penerapan konsep smart prison. Secara sederhana, smart prison dapat diartikan sebagai sistem pemasyarakatan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keamanan, pelayanan, pengawasan, serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lembaga pemasyarakatan yang lebih aman, efisien, transparan, dan humanis. Dengan adanya teknologi, proses pengelolaan lapas maupun rutan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Di Indonesia, penerapan smart prison mulai dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari modernisasi sistem pemasyarakatan. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan era digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin maju. Salah satu bentuk penerapan smart prison di Indonesia adalah penggunaan sistem keamanan berbasis digital. Contohnya yaitu pemasangan CCTV di berbagai titik strategis dalam lapas dan rutan. CCTV digunakan untuk memantau aktivitas warga binaan maupun petugas secara real time selama 24 jam. Dengan adanya CCTV, potensi gangguan keamanan seperti perkelahian, pelarian, maupun penyelundupan barang terlarang dapat lebih cepat terdeteksi. Selain itu, rekaman CCTV juga dapat dijadikan bahan evaluasi apabila terjadi pelanggaran dalam lapas. Kemudian, terdapat juga penggunaan body scanner dan X-ray scanner untuk memeriksa barang maupun orang yang masuk ke dalam lingkungan pemasyarakatan. Teknologi ini membantu petugas dalam mencegah masuknya narkoba, senjata tajam, ataupun barang terlarang lainnya. Selain pada aspek keamanan, smart prison juga diterapkan dalam bidang administrasi dan pelayanan. Saat ini beberapa lapas di Indonesia telah menggunakan sistem database digital untuk mendata warga binaan. Melalui sistem tersebut, data narapidana dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat, mulai dari identitas, masa pidana, program pembinaan, hingga hak-hak integrasi seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Digitalisasi data ini membantu meningkatkan efektivitas kerja petugas serta meminimalisir kesalahan administrasi. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga lebih menjadi transparan. Contoh lainnya adalah layanan kunjungan berbasis online. Beberapa lapas telah menerapkan pendaftaran kunjungan secara digital, sehingga keluarga warga binaan tidak perlu lagi mengantri terlalu lama. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, beberapa lembaga pemasyarakatan menerapkan layanan video call sebagai sarana komunikasi antara warga binaan dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu menjaga hak sosial warga binaan meskipun dalam keterbatasan situasi. Dalam bidang pembinaan, konsep smart prison juga memberikan dampak positif. Warga binaan dapat memperoleh pembinaan berbasis teknologi seperti pelatihan komputer, pembelajaran digital maupun program keterampilan berbasis teknologi informasi. Dengan adanya pembinaan tersebut, warga binaan diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan setelah selesai menjalani masa pidana. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu petugas dalam melakukan monitoring perkembangan pembinaan warga binaan secara lebih terukur dan terdokumentasi. Namun demikian, penerapan smart prison di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi di beberapa lapas dan rutan, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas memadai. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas pemasyarakatan yang mampu mengoperasikan dan mengelola teknologi secara optimal. Tantangan lainnya adalah masalah keamanan cyber dan perlindungan data. Karena sistem sudah berbasis digital, maka keamanan data menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi.
Oleh sebab itu, penerapan smart prison harus disertai dengan pelatihan petugas, penguatan infrastruktur, serta pengawasan yang baik agar sistem dapat berjalan secara maksimal. Kita juga perlu memahami bahwa perkembangan teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang modern dan profesional. Penerapan smart prison di Indonesia merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih efektif, aman, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, diharapkan lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga menjadi tempat pembinaan yang mampu mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Sekian video pembahasan tentang penerapan smart prison yang ada di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat berguna untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.